Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya mau mereview sebuah mikrofon kondenser dari Dolphin Sound tipenya DS200. Kemudian sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Di sini saya seorang penghobi, bukan seorang profesional, yang mana tugas saya hanya memberikan pendapat saya atau memberikan gambaran tentang mikrofon DS200. Semoga pendapat ini bisa menjadi pertimbangan kalian atau referensi kalian sebelum membeli mikrofon DS200. Kemudian mikrofon DS200 yang akan saya review adalah kondisi bekas, jadi bukan kondisi baru. Dan sekarang kita mulai videonya. Jadi buat teman-teman yang akan membeli mikrofon DS200, teman-teman akan mendapatkan satu unit mikrofon DS200. Kemudian dapat juga shock mount, lalu kabel XLR, dan tentunya buku manual serta kartu garansi. Lalu untuk harganya sendiri di pasaran, mikrofon DS200 biasanya dijual di harga 550 sampai 600 ribuan. Tapi kalau kondisinya bekas biasanya dijual di harga 400 sampai 450 ribuan. Secara tampilan mikrofon DS200 terlihat klasik dan elegan. Mungkin desainnya ini mirip seperti mikrofon yang sudah terkenal, yaitu punya Neumann. Lalu untuk bahan yang digunakan, dari bodi dia menggunakan bahan logam, kemudian di bagian grill juga menggunakan bahan logam atau metal. Untuk desain dan kualitas dari material yang digunakan, di sini saya tidak ada komplain. Artinya benar-benar kokoh, benar-benar bagus dari segi tampilan dan kekuatannya. Kemudian di bagian depan mikrofon terdapat logo Dolphin Sound yang lumba-lumba ini. Kemudian juga ada logo Polar Pattern Cardioid, yang mana di bagian ini adalah area tangkap suara dari mikrofon ini. Lanjut ke bagian bawah mikrofon, terdapat koneksi XLR untuk menghubungkan mikrofon ke sound card atau mixer. Jadi mikrofon ini hanya menggunakan koneksi XLR, tidak ada koneksi USB-nya. Berarti jika teman-teman beli mikrofon DS200, berarti teman-teman harus punya yang namanya sound card atau audio interface ataupun mixer. Kemudian di bagian belakang mikrofon hanya polosan saja. Tidak ada switch untuk pilihan misal low-cut filter ataupun switch untuk pilihan polar pattern. Ya, secara umum desain dari mikrofon DS200 ya oke-oke aja ya, tidak ada yang aneh-aneh, simple ya. Tapi kalau soal ukuran, si mikrofon DS200 mungkin punya ukuran yang terbilang besar. Misalkan saya bandingkan dengan mikrofon BM800. DS200 ini punya ukuran yang jauh lebih besar. Begitu juga ketika saya bandingkan dengan punya Scarlett. DS200 masih menjadi yang paling besar di antara ketiga mikrofon ini. Mikrofon DS200 merupakan mikrofon kondenser dengan pola tangkap suara cardioid, yang mana mikrofon ini akan sensitif menangkap suara dari arah depan mikrofon. Dia akan mereject atau tidak terlalu sensitif kalau ada suara yang masuk dari samping kanan, samping kiri, dan belakang mikrofon. Untuk frekuensi responnya sendiri, si DS200 ini punya frekuensi respon dari 20 Hz sampai 20 kHz. Oh ya, mikrofon DS200 ini termasuk large diaphragm condenser karena dia pakai kapsul kondenser dengan ukuran 25 mili. Dan biasanya mikrofon kondenser dengan kapsul di bawah 25 mili tidak dikategorikan sebagai large diaphragm condenser. Konon katanya, mikrofon dengan large diaphragm condenser punya detail suara yang lebih baik dan juga punya sensitivitas yang sangat tinggi. Kemudian yang terpenting kualitas suaranya itu seperti apa dari si mikrofon DS200 ini. Mulai dari menit ini saya akan pakai mikrofon DS200 untuk voice over video ini, sehingga teman-teman bisa bandingkan suara yang sedang kalian dengar ini masih pakai mikrofon dynamic. Lalu teman-teman akan bisa bandingkan karakter suara dari mikrofon DS200 yang termasuk large diaphragm condenser. Cek 1 2 3. Oke teman-teman, dan sekarang yang kalian dengar adalah suara dari mikrofon Dolphin Sound DS200. Lalu untuk sound card yang saya pakai adalah dari punya Focusrite, tipenya iTrack Solo. Kemudian di sound cardnya saya hubungkan mikrofonnya ke channel 1 dengan phantom power saya nyalakan. Kemudian untuk software rekamnya saya pakai Audacity dengan 24 bit 48 kHz. Dan selain itu untuk kondisi rekamnya ini adalah di kondisi malam hari, kira-kira di jam 10 malam. Dan untuk ruangan yang saya pakai hanya di kamar biasa tanpa ada treatment akustik. Mungkin teman-teman akan dengar suara gema atau suara pantulan dari dinding dan masuk kembali ke mikrofon.
Dan untuk post processing editingnya saya tidak tambahkan efek apapun, saya tidak kurangi noise-nya, saya tidak tambahkan efek kompresor dan lain sebagainya. Dan ini murni suara dari mikrofon DS200 pakai sound card Focusrite iTrack Solo. Kemudian sekarang saya akan lakukan tes plosive untuk mengetahui seberapa kuat dia menahan plosive dari mulut saya. Oke, kondisinya sekarang mikrofonnya tanpa menggunakan busa filter atau pop filter. Dan jarak rekam masih sama, kira-kira 1 jengkal. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Kemudian kalau pakai busa filter, Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Peter Piper picked the pick of pickled peppers. Selanjutnya saya akan lakukan off axis rejection agar teman-teman tahu warna suara yang dihasilkan kalau teman-teman berbicara di depan mikrofon, kemudian di samping kanan, samping kiri, dan belakang mikrofon. Yang pertama, saya masih berbicara di depan mikrofon. Dan seperti ini ketika saya berbicara di samping kanan mikrofon. Lalu seperti ini ketika saya berbicara di samping kiri mikrofon. Dan seperti ini ketika saya berbicara di belakang mikrofon. Suaranya akan menjadi seperti ini ketika mulut kalian menempel di depan mikrofon. Lalu ketika kalian mundur kira-kira berjarak 3-4 jari dari mikrofon, suaranya akan seperti ini. Lalu saya akan mundur lagi kira-kira berjarak 1 jengkal lebih sedikit, menjadi suaranya seperti ini. Cek 1 2 3, dan saya kembali lagi kira-kira berjarak 3-4 jari dari mikrofon. Dan akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan di akhir video. Dengan harga 550-600 ribuan untuk sebuah mikrofon dari Dolphin Sound DS200, menurut saya oke-oke saja untuk kalian miliki. Karena secara karakter suara ini masih masuk dengan saya. Secara umum memang karakter suara dari Dolphin Sound DS200 itu cenderung lebih bright ketimbang mikrofon dynamic yang tadi. Selain dari karakter suaranya yang bright tadi, mikrofon DS200 ini menurut saya punya sensitivitas yang cukup tinggi. Hasilnya mikrofon DS200 ini mampu menghasilkan suara yang lebih detail, yang lebih crispy.